Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Nama saya adalah Alisa Bintang Adikarta dari kelas 9A dengan nomor absen 2. Dan untuk ujian praktik agama tahun ajaran 2021 sampai 2022, saya akan melaksanakan suatu ibadat singkat. Oleh karena itu, sebelum memulai kegiatan dan aktivitas, mari kita memulai hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu yang telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk menjalankan kegiatan kami lagi. Kami mengucap syukur kepadamu yang telah mendampingi kami sejak hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami pada saat ini juga, agar kiranya kami dapat membuka hati kami dan mendengarkan, memahami, serta meresapi firman-Mu dengan baik. Bacaan pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan, ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Injil yang baru saja dibicarakan bercerita mengenai perumpamaan yang Yesus berikan terkait dengan hidup beragama yang benar. Apa itu hidup beragama yang benar? Saya yakin setiap orang pasti pernah memikirkan pertanyaan tersebut. Saya pun tentunya tidak terkecuali. Saya berpikir, bagaimana cara hidup beragama yang benar? Untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, saya, seorang yang sedikit canggung dalam berbicara dengan orang lain, berusaha mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut dengan cara memperhatikan orang-orang di sekeliling saya. Sejak kecil, saya dikelilingi oleh Katolik. Saya dibaptis secara Katolik, saya dibesarkan secara Katolik, saya pergi ke sekolah Katolik, saya pergi ke gereja Katolik, saya dikelilingi orang-orang Katolik, dan saya hidup sebagai seorang Katolik. Hal ini memudahkan saya untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan bagaimana cara hidup beragama yang benar. Karena saya dapat memperhatikan orang-orang Katolik di sekitar saya, dan saya dapat memperhatikan bagaimana cara mereka melaksanakan hidup beragama dengan baik dan benar. Beberapa orang-orang yang saya perhatikan dalam mencari tahu jawaban dari pertanyaan ini adalah tentunya papa dan mama saya, kakak saya, guru sekolah minggu saya, dan tentunya masih banyak lagi. Dimulai dari papa dan mama saya, mereka adalah kedua orang pertama yang mengenalkan saya kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Mereka mengenalkan saya bagaimana cara berdoa, mereka mengenalkan saya kehidupan beragama Katolik. Orang tua saya selalu mendukung setiap kegiatan rohani saya. Mereka selalu mendorong saya untuk ke sekolah minggu, ke gereja, ikut misdinar, ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja, dan lain-lain. Mereka adalah dua sosok penting di dalam kehidupan beragama saya. Mereka memberikan saya dan kakak saya sungguh banyak pelajaran yang terkait dengan Tuhan Allah. Salah satunya berkaitan dengan Injil pada hari ini, yaitu hidup beragama yang benar. Mereka mengajarkan saya bahwa untuk hidup beragama yang benar, kita harus selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Karena Tuhan pasti selalu melihat. Adapun kakak saya merupakan orang yang saya idolakan. Kakak saya yang aktif dalam kegiatan misdinan, kakak saya yang selalu aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja. Ia merupakan panutan saya sejak saya kecil. Saat saya bertanya kepada kakak saya, bagaimana cara hidup beragama yang benar?
kakak saya menjawab bahwa ia hanya selalu mengingat bahwa Tuhan Allah itu ada dan selalu melihat apapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun juga, Allah selalu melihat. Dan karena itu, kakak saya berkata bahwa ia selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Lalu, guru sekolah minggu saya memanggilnya Tante Brigita. Dia merupakan orang yang sangat baik. Dia menyelenggarakan kegiatan sekolah minggu di rumahnya sendiri. Dia mendonasikan berbagai hal kepada panti asuhan. Ia juga ikut kur. Dia merupakan salah satu guru kur yang mengajarkan saya bernyanyi di gereja. Dari keempat orang tersebut yang baru saja saya sebutkan, tentu saja masih banyak lagi orang yang menjadi teladan saya dalam kehidupan beragama yang benar. Saya memperhatikan Romo lama, saya memperhatikan Romo Noel, saya memperhatikan omah, opah, emak saya memperhatikan teman-teman di sekitar saya. Dalam perjalanan saya tersebut, saya tentunya membaca Alkitab juga. Dan dari banyaknya pelajaran yang saya dapati dari Alkitab, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai merupakan salah satu pelajaran yang akan saya ingat. Di perumpamaan ini, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai bercerita mengenai orang Farisi, orang yang dihormati pada saat itu karena dianggap sebagai orang yang taat dalam menjalankan kehidupan beragama mereka, dan pemungut cukai yang dibenci pada saat itu karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang berkhianat dan memeras bangsanya sendiri. Orang Farisi itu meninggikan dirinya, orang Farisi itu merendahkan orang-orang berdosa dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang-orang berdosa tersebut. Sedangkan itu, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dari situ. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menengadah ke langit. Ia tidak berani. Malah, ia memukul dirinya sendiri. Dan ia berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia bertobat, ia meminta ampun kepada Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Ia meminta agar dosa-dosanya hendaknya diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Sesungguhnya, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada istilahnya orang yang lebih benar, orang yang lebih tinggi, orang yang lebih baik daripada orang-orang lainnya. Sesungguhnya, semua orang adalah sama di hadapan Tuhan Allah. Karena kita semua sama-sama manusia yang harus bertobat. Kita tidak memiliki hak untuk menentukan apakah kita lebih baik daripada orang lain. Kita tidak memiliki hak untuk menentukan apakah orang lain lebih buruk daripada kita. Kita tidak memiliki hak itu. Yang kita bisa lakukan adalah untuk merendahkan diri kita. Dan jika kita melakukan hal itu, seperti yang dikatakan Injil tadi, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita belajar dari Injil tersebut, hidup beragama yang benar bukanlah meninggikan diri sendiri. Hidup beragama yang benar bukanlah merendahkan orang-orang berdosa yang lain dan menganggap diri kita lebih baik daripada mereka. Hidup beragama yang benar adalah sadar akan dosa-dosa kita. Hidup beragama yang benar adalah merendahkan diri kita sendiri dan meminta ampun, bertobat kepada Allah. Maka dari itu, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita semua selalu berusaha untuk merendahkan diri sendiri, selalu berusaha untuk berbuat kebaikan tanpa pamrih. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu yang selalu penuh dengan kasih. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan. Bapa, kami berharap agar dengan perantaraan Roh Kudus-Mu, hendaknya kami dapat meresapi firman tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon dampingan-Mu dalam merendahkan diri dan menjalani kehidupan beragama yang baik dan benar. Kami mohon agar kiranya Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Hendaknya Engkau menjauhi kami dari sikap merendahkan orang lain dan menuntun kami ke jalan yang benar, agar kami dapat saling menghormati, menghargai, dan mengasihi satu sama lain. Sekiranya kami dapat belajar untuk tidak merendahkan orang lain, melainkan diri sendiri. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur sekali lagi atas dampingan-Mu selama ibadat singkat ini. Semoga ya Bapa, kami dapat memahami, mengingat, meresapi, dan menerapkan firman-Mu di kehidupan kami. Kami mohon atas berkat dan bimbingan-Mu selama menjalankan aktivitas dan kegiatan pada hari ini, agar kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Berkatilah juga keluarga, teman-teman, kerabat, dan semua orang yang Kukasihi, serta semua orang yang membutuhkan genggaman tangan-Mu, kasih-Mu dalam menjalankan hari-hari mereka. Kami pun memohon ampunan-Mu atas segala dosa yang telah kami perbuat,
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Melekatlah engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Terpujilah, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Dominikus, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, doakanlah kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya adalah Alisa Bintang Adikarta dari kelas 9A dengan nomor absen 2, dan ini adalah akhir dari ujian praktik agama saya.